Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 mempresentasikan tentang tugas ETS, yaitu tugas Progress Compiler. Dan dokumen ini disusun oleh yang pertama Dwi Prasetya NB 04, Gitu Pramana Karya NB 41, Alpian Didit Purwansyah dengan NBI 32. Apa itu compiler? Compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengonversi kode yang ditulis dalam natural language processing agar dapat dipahami oleh komputer. Teknopedia menyebutkan bahwa proses konversi ini sebagai compilating. Pada proses ini, compiler mengeksekusi kode yang menunjukkan kapan sinyal tinggi dan rendah binar diperlukan dalam unit logika aritmatika prosesor. Terdapat dua jenis compiler yang umum digunakan oleh web developer. Pertama ada cross compiler yang berjalan pada mesin A dan menghasilkan kode untuk mesin lain B. Compiler ini mampu membuat kode untuk platform berbeda selain platform yang dijalankan. Yang kedua ada source-to-source compiler atau disebut juga source compiler, yaitu compiler yang menerjemahkan kode sumber yang tertulis dalam satu bahasa pemrograman menjadi kode sumber bahasa pemrograman lain. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Alpian Didit. Ya, baik. Meskipun tugas compiler adalah mengonversi kode, ada beberapa tugas lain yang juga dijalankan, seperti berikut. 1. Memecahkan program sumber menjadi beberapa bagian dan menerapkan struktur data pada bahasa padanya. Kedua, membangun program target yang diinginkan dari representasi perantara dan membuat tabel simbol. Yang ketiga, mengompilasi kode sumber dan mendeteksi kesalahan di dalamnya. Keempat, mengelola ruang penyimpanan semua variabel dan kode. Yang kelima, melakukan dukungan untuk kompilasi terpisah. Yang keenam, membaca dan menganalisa seluruh program untuk kemudian diterjemahkan ke dalam padanan semantik. Yang ketujuh, menerjemahkan kode sumber ke dalam kode objek sesuai dengan jenis mesin yang digunakan. Ya, yang kedua, langkah-langkah language processing system. Sebelum memahami compiler lebih jauh, kamu perlu memahami bagian proses hardware. Memahami sebuah bahasa. Hardware dapat memahami sebuah bahasa program yang disebut sebagai High Level Programming Language, HLL. Diterapkan pada program yang berisi arahan, yaitu define atau include seperti include atau define. Ya, HEL cenderung lebih dekat dengan bahasa manusia, namun sulit dimengerti oleh mesin. Ya, oke, baik. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Sehingga program dengan bahasa ini perlu melalui serangkaian transformasi agar dapat dengan mudah digunakan mesin. Disinilah peran dari language processing system. Yang pertama high level language. Di sini menerapkan yaitu preprocessor. Yang kedua ada pure HLL atau high level language, yaitu compiler. Yang ketiga ada assembly language, yaitu bahasa assembler. Terus yang keempat ada relocatable machine code, yaitu loader atau linker. Terus yang terakhir jadi absolute machine code. Berikut langkah-langkahnya dilansir dari Geeks for Geeks, dilanjutkan oleh teman saya Gitu Pramana Karya. Langkah-langkah Geek for Geek 1. Preprocessor. Pada proses preprocessor, compiler akan menghapus semua kode yang berisi arahan hashtag include dengan menambah file bernama file inclusion. Selain itu, kode dengan arahan hashtag define akan diganti dengan macro expansion. Proses ini berhubungan dengan pemrosesan makro, augmentasi, ekstensi, bahasa, dan sebagainya. Hasil dari proses compiler ini adalah assembly language. Bahasa ini dalam format biner atau HLL. Bahasa ini merupakan perantara yang mengombinasikan instruksi mesin dan beberapa data berguna lainnya yang diperlukan untuk langkah selanjutnya. Yang kedua ada assembler. Setiap platform memiliki assembler, sayangnya setiap hardware dan operating system memiliki assembler yang berbeda. Assembler menerjemahkan kode assembly language menjadi sebuah bahasa yang dipahami oleh mesin. Hasil dari assembler disebut sebagai file object yang merupakan gabungan dari instruksi mesin serta data yang dibutuhkan untuk menyimpan instruksi tersebut dalam memori.
Yang ketiga ada interpreter. Interpreter mengubah HLL menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Berbeda dengan compiler, interpreter menerjemahkan program satu pernyataan pada satu waktu sehingga waktu yang dibutuhkan oleh interpreter jauh lebih lama jika dibandingkan dengan compiler. Yang keempat, relocatable machine code. Relocatable machine code bisa dijalankan kapan saja. Alamat dalam program akan terbentuk sedemikian rupa untuk bekerja sama dengan pergerakan program. Yang terakhir ada linker. Linker membantumu menggabungkan berbagai file objek untuk membuat file yang dapat dieksekusi. Semua file ini mungkin telah dikompilasi dengan assembler terpisah. Tugas utama linker adalah mencari modul yang dipanggil dalam program dan menemukan lokasi memori tempat semua modul disimpan. Yang Yang ketiga ketiga ada ada fase-fase dalam compiler, yaitu dari high level language. Yang pertama ada lexical analyzer, yang kedua ada syntax analyzer, selanjutnya ada semantic analyzer, terus yang keempat ada intermediate code generator, selanjutnya ada code optimizer, dan yang terakhir ada target code generation. Terus setelah itu nanti menjadi assembly code. Ya, ini bisa dilihat dari tabel. Kalau yang sebelah kanan ini untuk mengatasi kesalahan, terus yang sebelah kiri ini simbol-simbol tabelnya. Bisa ke bawah mas gitu. Ya, untuk fase utama yang dilalui dalam proses compiler nanti dilakukan oleh teman saya, Alpian Didit. Silakan mas. Ya. 1. Fase analisis. Pada fase presentasi perantara dibuat dari kode sumber berikut, yaitu lexical analyzer yang berbagi program dalam bentuk token. Syntax analyzer berfungsi mengenali kalimat dalam program menggunakan sintaks bahasa. Semantics analyzer bertugas memeriksa semantik statis dari setiap konstruksi. Intermediate code generator, yaitu generator menghasilkan kode abstrak. Yang kedua, fase sintesis. Ketika memasuki fase sintesis, program target yang setara dibuat dari representasi perantara. Terdapat dua bagian dalam fase ini, yaitu kode optimizer bertugas mengoptimasi kode abstrak yang dihasilkan intermediate code generator. Code generator yang menerjemahkan kode dari intermediate code generator menjadi instruksi mesin yang spesifik. Selanjutnya kita ada contoh sebuah compiler program Python. Ya, yang pertama ini adalah membuat salinan suatu objek. Jadi import copy ini pola pencarian perpustakaan ekspresi. Ya, terus yang pertama, selanjutnya di baris ke-6 ini membuat compiler LSP ke C dari LSP, from LSP di baris ke-7. Itu tambahkan kurangi 4 sama 2 ke C. Terus kemudian lanjut di baris ke-13 ada 3 bagian untuk compiler. Yang pertama adalah parsing. Parsing itu ada lexical analysis atau tokenisasi. Terus yang kedua ada syntax analysis, parsing. Terus lanjut di baris nomor 18 ada transformation, transversal. Terus yang B transformasi melalui transversal. Terus yang baris ke-22 lanjut ke code generator, ada sebuah stringify. Terus lanjut di baris ke-26, fungsi tokenizer menerima masukan awal yaitu tambahkan 2 subtract 4 2. Nah, sini ada yang bertanya. Terus lanjut ke 29, variabel penghitung untuk literasi melalui lirik masukan. Jadi kurang sama dengan 0. Terus yang array-nya 5 token yang dihitung menggunakan perpustakaan regex untuk membuat pola pencarian. Bisa ke bawah mas. Ya, berikut ini adalah contoh compiler menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini ada yang
simbol pagar ini adalah penjelasan dari setiap codingannya. Bisa ke bawah lagi, Mas. Nantinya ini saya masukkan di ini ya, di dokumen filenya ini. Bisa ke bawah lagi, Mas. Ini adalah salah satu contoh program compiler dari kelompok kami, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.